Ungkapan situasi. Dalam minggu ke-9, sesudah Pentakosta ini, kita kembali berkumpul dalam ibadah minggu yang sederhana di tengah keluarga. Keterbatasan ruang gerak membuat kita sadar bahwa hanya debulah kita di alas kaki Tuhan. Ajakan beribadah, mari berdiri untuk menghadap Tuhan dan memuliakan nama-Nya di tengah persekutuan kita. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala malaknya. Keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji nama-Nya. Samudra raya, gunung lembah, hewan tumbuhan, hai bernyanyilah. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala malaknya. Keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji nama-Nya. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala malaknya. Keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji nama-Nya. Tua dan muda, hai ikutlah, angkat suaramu, nyanyi bergemar. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala malaknya. Keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji nama-Nya. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala malaknya. Keagungannya mengatasi semesta, segala
kita tabiskan ibadah kita pada pagi hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats yang membimbing ibadah kita terambil dari Ulangan 9 ayat yang ketiga. Maka ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan di depanmu laksana api yang menghanguskan. Dia akan memunahkan mereka dan Dia akan menundukkan mereka di hadapanmu. Demikianlah engkau akan menghalau dan membinasakan mereka dengan segera, seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan. Terimalah salam. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Doa hari ini. Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan selama sepekan yang lalu. Memulai kehidupan kami di pekan yang baru ini, kami datang untuk beribadah, bersujud sembah, dan memuji nama Tuhan. Layakan kami dan berkenanlah atas ibadah, sembah sujud, dan pujian yang kami panjatkan kepadamu. Kami pun sadar dan mengakui segala dosa dan kejahatan kami, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami, maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera, ya Bapa, serta barulah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu, sebab hanya oleh rahmat-Mu, ya Bapa, dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu, serta melaksanakan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang hidup kami. Sehingga melalui kami, banyak orang yang memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Air jiwaku merindukanmu. Engkau Tuhan hasrat jiwa
selamanya. Hanya Kau kekuatanku, perisai dan keselamatanku. Engkau Tuhan hasrat jiwaku, ku sembah selamanya. Kau sahabat dan Kau saudara, bahkan Raja bagiku. Ku kasihi Engkau, Tuhanku, lebih dari siapapun. Hanya Kau kekuatanku, perisai dan keselamatanku. Engkau Tuhan hasrat jiwaku, ku sembah selamanya. Engkau bagiku melebihi apapun. Sukacitaku Kau penuhi, Kau puaskan jiwaku. Hanya Kau kekuatanku, perisai dan keselamatanku. Engkau Tuhan hasrat jiwaku, ku sembah selamanya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk segala kasih dan kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Saat ini kami bersama-sama dengan keluarga, bersekutu, beribadah kepada Tuhan. Kami membuka hati dan kehidupan kami untuk kembali menerima kebenaran firman-Mu. Layakkan dan sucikan kami ya Tuhan, penuhi kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar ketika kebenaran firman-Mu dinyatakan bagi kami dapat mengerti, memahaminya, dan kami dimampukan untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Jemaat, silakan berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya, nyanyi dan soraklah, agungkan namanya. Pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini terdapat dalam kitab Perjanjian Lama, Ulangan 9, ayat 1-3 yang menyatakan, "Dengarlah, hai orang Israel, engkau akan menyeberangi sungai Yordan
pada hari ini untuk memasuki serta menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu, yakni kota-kota besar yang kubu-kubunya sampai ke langit. Suatu bangsa yang besar dan tinggi, orang enak, yang kau kenal dan yang tentangnya kau dengar orang berkata, "Siapakah yang dapat bertahan menghadapi orang enak?" Maka ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan di depanmu laksana api yang menghanguskan. Dia akan memunahkan mereka dan Dia akan menundukkan mereka di hadapanmu. Demikianlah engkau akan menghalau dan membinasakan mereka dengan segera, seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hidup ini bagaikan sebuah perjalanan. Entah perjalanan mendaki gunung atau melintasi alam dan sebagainya. Dan tentunya dalam perjalanan tersebut, orang tidak akan berjalan terus. Ada saat untuk berhenti atau beristirahat sejenak. Dan biasanya pada saat berhenti, orang membuat evaluasi, melihat ke belakang, ke jalan-jalan yang sudah dilewati, lalu merasa lega dan bersyukur bahwa jalan-jalan yang berat sudah mampu dilewati. Kemudian orang akan menatap ke depan, melihat jalan-jalan yang belum dan yang akan dilewati. Kadang ada perasaan khawatir. Jangan-jangan jalan yang akan dilewati akan semakin berat. Lalu orang membuat strategi, menyusun rencana, membuat persiapan. Perlu tekad dan keyakinan yang semakin kuat. Demikian juga Bapak Ibu saudara yang terkasih dengan pengalaman umat Israel ketika keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Tapi perjalanan umat Israel dari tanah Mesir ke Kanaan bukanlah perjalanan mendaki gunung atau melintasi alam, melainkan perjalanan mempertahankan identitas sebagai umat pilihan Allah, yang tentunya ada tantangan yang tidak ringan yang telah dan akan dihadapi mereka. Oleh karena itu, mereka juga perlu membuat evaluasi. Mereka berhenti di dataran Moab sebelum mereka memasuki tanah Kanaan. Di tempat ini, Bapak Ibu saudara yang terkasih, Musa menyampaikan pidato kepada umat Israel yang merupakan pidato terakhir atau pidato perpisahan Musa dengan umat Israel, mengingat Musa tidak ikut masuk ke tanah Kanaan, dan kepemimpinannya akan digantikan oleh Yosua. Dalam ayat 1 bacaan firman Tuhan ini, Bapak Ibu saudara yang terkasih, Musa mengingatkan bahwa untuk mereka memasuki tanah Kanaan, mereka harus menyeberangi sungai Yordan. Tanah Kanaan di satu sisi digambarkan sebagai negeri yang baik, yang berlimpah susu dan madunya. Tapi di sisi lain, tanah Kanaan bukanlah tanah yang kosong, tapi tanah yang sudah ada penduduknya, yaitu bangsa-bangsa yang tinggal di tanah Kanaan. Salah satunya adalah orang Enak, yang orang-orangnya dikenal dengan badannya yang tinggi dan besar, bahkan memiliki kota-kota besar
dan kubu-kubu pertahanan yang kuat. Gambaran kehebatan orang Enak dinyatakan melalui ungkapan, siapakah yang dapat bertahan menghadapi orang Enak? Itu dikatakan dalam ayat 2 bagian terakhir dalam bacaan firman Tuhan ini. Dengan demikian, untuk memasuki tanah Kanaan, umat Israel diperhadapkan dengan tantangan yang tidak kecil. Selain mereka harus menyeberangi sungai Yordan yang airnya sangat deras, mereka juga harus menaklukkan bangsa-bangsa yang ada di Kanaan. Salah satunya adalah bangsa Enak. Musa mengemukakan tantangan yang ada ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bukan mau melemahkan umat Israel. Tapi sebaliknya, Musa mendorong dan menyemangati umat Israel agar mereka terus berjalan maju, menatap ke depan, menyambut berkat yang telah disediakan Tuhan bagi mereka, apapun tantangan yang harus mereka hadapi. Hal ini memanglah tidak mudah. Mengingat umat Israel yang mau memasuki tanah Kanaan ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bukanlah generasi pertama, tapi generasi yang lahir di padang gurun, yang minim pengalaman iman bersama Tuhan. Mereka tidak menyaksikan bagaimana Tuhan Allah menuntun nenek moyang mereka keluar dari Mesir dan memelihara nenek moyang mereka di padang gurun dengan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Generasi baru ini harus hidup seturut dengan perintah Tuhan, agar mereka menjadi bangsa yang kuat, yang tidak mudah dipengaruhi oleh gaya hidup bangsa-bangsa di sekitar mereka yang menyembah berhala. Oleh karena itu, Musa meyakinkan dan mempersiapkan mereka ketika mereka mau memasuki tanah Kanaan, bahwa Tuhan Allah telah memberikan tanah Kanaan kepada leluhur mereka, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk menjadi milik mereka dan keturunan mereka. Musa meyakinkan mereka bahwa Tuhan sendiri yang telah menjadikan tanah Kanaan kepada mereka. Dan Tuhan yang menjanjikan ini adalah setia. Tuhan juga yang akan menyertai mereka. Jika Tuhan telah menyertai nenek moyang mereka selama 40 tahun di padang gurun, Dia juga yang akan menyertai mereka ketika memasuki tanah Kanaan, asal mereka setia dan berpegang pada perjanjian dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan tantangan-tantangan yang dihadapi, Musa memotivasi umat Israel untuk senantiasa mengandalkan Tuhan. Oleh karena itu dikatakan dalam ayat 3, dalam bacaan firman Tuhan ini, bahwa Tuhan sendiri yang akan berjalan di depan mereka, laksana api yang menghanguskan. Dia akan memusnahkan, menundukkan, menghalau, dan membinasakan musuh-musuh umatnya dari hadapan mereka. Hal ini menegaskan bahwa Tuhan memberi kepastian dan jaminan kemenangan bagi umatnya. Sungguh pun bangsa Enak memiliki kekuatan dan kehebatan yang luar biasa, tapi di hadapan Tuhan mereka tidak ada apa-apanya. Dan Tuhan akan bersama-sama umat Israel dalam peperangan melawan musuh-musuhnya dan memberi kemenangan. Hal ini mau mengingatkan umat Israel bahwa tanpa Tuhan, apalagi hanya bersandar pada kekuatan diri sendiri, pastilah Israel mengalami kegagalan. Sebaliknya dengan bersandar dan beriman kepada Tuhan, maka mereka pasti mengalami kemenangan. Penting untuk diimani oleh Israel bahwa Tuhan yang Maha Kuasa dan setia selalu ada bersama-sama dengan mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hidup kita adalah juga sebuah perjalanan. Berapapun lamanya waktu perjalanan kehidupan kita, baik sebagai pribadi, keluarga dan persekutuan maupun sebagai bangsa,
Hal tersebut harus dihayati sebagai suatu masa persiapan dari masa depan yang akan menyingkapkan janji Tuhan bagi kita. Perjalanan panjang atau pendek dengan berbagai kisah kehidupan, yaitu suka duka. Mungkin kita menghadapi pergumulan yang berat, kita mengalami kekecewaan yang sangat dalam, merasa kehilangan, kita berduka, termasuk ketika kita mengalami kebahagiaan dan keberhasilan dalam hidup ini, dan sebagainya. Semuanya itu adalah bagian di mana Tuhan memperlihatkan kepada kita bahwa kasih setianya tidak berubah, bahwa Tuhan setia kepada janjinya. Bercermin dari firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bahwa ketika Tuhan berjanji, Ia tidak pernah mengingkari. Ia akan membuktikan kepastian janjinya itu. Ia akan setia pada ikatan perjanjian yang dilakukannya terhadap umatnya. Dan untuk melihat bagaimana janji Allah tergenapi dalam kehidupan kita umatnya, sama seperti umat Israel, kita harus mempercayai dan menaati setiap perintah dan ketetapannya. Dengan demikian, Ia akan bekerja di dalam segala perkara untuk menggenapi janjinya dan mengerjakan rencananya yang mendatangkan kebaikan dan damai sejahtera atas hidup kita. Pertanyaan bagi kita, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apakah saat ini kita sedang meragukan Tuhan atas janjinya dalam hidup kita? Jika iya, dapat dipastikan bukan karena Tuhan yang ingkar janji. Mungkin saja janji itu belum terwujud karena kita tidak sungguh-sungguh menaati perintahnya, seperti halnya bangsa Israel. Oleh karena itu kita harus percaya dan menaati Dia, karena Dia adalah Allah yang setia, yang tidak pernah mengingkari janji-janjinya. Dengan demikian, kita harus setia memberlakukan firman Tuhan. Maka kita akan beroleh jaminan bahwa kita akan mengalami janji-janji Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bercermin dari firman Tuhan ini, Sungai Yordan dan bangsa Enak adalah masalah atau tantangan yang nyata yang harus dihadapi bangsa Israel dalam perjalanan menuju dan meraih masa depan. Tuhan tidak menyingkirkan masalah dan tantangan itu dalam perjalanan umat menuju penggenapan janjinya. Masalah dan tantangan itu justru mendorong umat untuk terus melangkah dan berkarya bersama dan di dalam iman kepada Tuhan. Demikian juga dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tantangan dan masalah akan selalu ada, karena Tuhan mengizinkan semuanya itu untuk kita hadapi. Oleh karena itu, dengan tantangan dan masalah yang ada, jangan membuat kita lemah. Tapi sebaliknya, semuanya itu biarlah mendorong kita untuk semakin mengandalkan Tuhan dalam hidup ini, untuk semakin menyadari bahwa kita butuh Tuhan yang senantiasa akan menuntun dan menyertai perjalanan kehidupan kita, sehingga kita dikuatkan. Kita harus menyadari bahwa keberhasilan dalam perjalanan hidup bukanlah ditentukan oleh seberapa kuat kita berjalan, atau seberapa hebat kekuatan yang kita miliki, atau seberapa besar usaha yang telah kita lakukan. Tetapi adakah Tuhan berjalan bersama kita? Adakah Tuhan hadir dalam hidup kita dengan kuasa-Nya? Ini yang penting. Oleh karena itu kita harus senantiasa menghadirkan Tuhan di dalam seluruh keberadaan hidup kita. Tuhan yang setia pada janjinya adalah Tuhan yang senantiasa mau hadir, turun tangan, dan berkarya dalam kehidupan kita anak-anak-Nya. Masalah dan tantangan yang ada mungkin saja
menghadang perjalanan iman kita sebagai orang percaya, baik sebagai pribadi maupun sebagai gereja. Tapi sebagai orang percaya kita dipanggil untuk tidak menjadi lemah atau goyah, tetapi sebaliknya, terus membangun keyakinan diri bahwa Tuhan akan selalu beserta kita, menyatakan janji-janjinya, yaitu menghadirkan kemenangan dan damai sejahtera bagi kita umatnya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita harus dengan iman memandang hanya kepada Tuhan. Dengan cara seperti ini, kita sebagai orang percaya, baik sebagai pribadi maupun gereja, akan tetap teguh, tidak goyah, dan tidak lemah dalam menghadapi tantangan dalam dunia ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melalui firman Tuhan ini, kita juga diingatkan bahwa di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kita adalah umat Tuhan yang sedang dalam perjalanan atau arak-arakan iman, bukan menuju Kanaan, tapi menuju Yerusalem baru. Biarlah kita memastikan bahwa kita sedang berada dalam arak-arakan tersebut, atau kita tetap dalam arakan tersebut, apapun tantangan hidup yang kita hadapi. Oleh karena itu, iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus tidak boleh bergeser. Kita harus menolak segala tawaran dunia yang menyesatkan. Dengan setia dan taat akan firman Tuhan, iman kita kepada Tuhan akan terpelihara. Firman Tuhan ini juga, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mengingatkan kita pada kasih Allah yang besar yang dinyatakan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Allah yang setia, yang mau menanggung penderitaan untuk dosa kita. Biarlah kasih Allah ini hendaknya mendorong kita untuk semakin setia dan taat akan firman Tuhan, serta hidup dalam ucapan syukur. Dan biarlah kita semakin menghayati kasih Tuhan Yesus Kristus bagi kita dengan benar-benar memberi diri dan hidup kita untuk melayani Tuhan dan setia menjadi pengikut-pengikut Kristus. Allah yang selalu setia dengan janji-janjinya dan penuh belas kasihan kepada kita manusia yang berdosa ini, hendaknya semakin mendorong kita untuk juga menunjukkan kasih kepada sesama. Biarlah percaya dan ketaatan kita kepada Tuhan Yesus juga memberi kesaksian yang baik dalam hidup bersama dengan orang lain. Bagaimana kita peduli dan mengasihi sesama. Hidup takut akan Tuhan yang sesungguhnya membawa seseorang semakin mengasihi sesama dan menghadirkan damai sejahtera bagi kehidupan orang lain. Sehingga fungsi kita sebagai garam dan terang atau menjadi berkat nyata dalam hidup kita. Yang semuanya itu hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita, baik sebagai pribadi, gereja maupun sebagai bangsa Indonesia, kita sedang berjuang menghadapi pandemi COVID-19. Tidak dapat dipungkiri bahwa pandemi COVID-19 ini telah menjadi masalah besar, bahkan luar biasa dalam perjalanan umat manusia di dunia ini. COVID-19 telah memberikan dampak yang sangat memprihatinkan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Bukan hanya sosial, budaya, ekonomi, tetapi juga dalam kehidupan bergereja. Pelayanan, kesaksian, dan persekutuan kita mengalami keterbatasan dalam ruang dan gerak. Nah, berpegang pada kebenaran firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bahwa Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Dia akan senantiasa menghadirkan damai sejahtera, dan dalam kemahakuasaannya, Ia bekerja bersama-sama dengan kita untuk mendatangkan kebaikan-kebaikannya dalam kehidupan kita ini. Oleh karena itu,
Di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang menjadi masalah besar bagi kita saat ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita semua orang percaya dipanggil untuk tidak goyah, untuk tidak kehilangan orientasi pelayanan kita, atau semangat untuk bersekutu, melayani dan bersaksi tidak menjadi surut, meski kita masih beribadah di rumah kita masing-masing. Tapi kita percaya bahwa Allah senantiasa bersama-sama kita dalam menghadapi masalah dan tantangan yang kita hadapi bersama ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, biarlah kita tetap percaya dan berpengharapan di dalam Tuhan. Jangan meragukan janji penyertaan Tuhan. Sambil tekun berdoa, kita juga senantiasa berusaha mengupayakan apa yang baik untuk kehidupan kita, yang juga mendatangkan damai sejahtera bagi orang lain. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita bersaat teduh. Ajar kami melakukan firman-Mu Tuhan, dalam kata dan tindakan turut maksud-Mu. Ajar kami tak andalkan kuasa dunia, tapi mau bergantung pada kuasa kasih-Mu. Utus kami juru selamat, jadi saksi-Mu, memberitakan keselamatan bagi dunia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, mari kita berdiri untuk mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk persekutuan yang beribadah yang kami alami di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Kami mengucap syukur untuk kekuatan kesehatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami, sehingga kami dapat bersekutu, memuji-muji dan memuliakan Tuhan. Kami juga mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan kami Tuhan, terlebih di masa-masa pandemi yang sedang kami alami saat ini. Kami dikuatkan oleh berita firman-Mu bahwa kami tidak dibiarkan sendiri dalam menjalani kehidupan di dunia ini yang penuh dengan tantangan. Karena ada Tuhan yang selalu mau hadir, yang mau senantiasa menuntun dan menyertai kehidupan kami. Bapa di surga, ajar kami
untuk kami selalu taat dan setia kepada Tuhan. Dan biarlah di dalam setiap perkara kami senantiasa mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu pada saat ini. Kami juga mau berdoa untuk gereja Tuhan di seluruh muka bumi dan juga di Indonesia. Terlebih khusus kami berdoa untuk GPIB dalam seluruh pelayanan dan pergumulannya. Terlebih di tengah-tengah masa-masa pandemi ini Tuhan. Biarlah GPIB tetap hadir menjadi gereja yang senantiasa menghadirkan damai sejahtera-Mu. Bapa di surga, secara khusus kami juga berdoa bagi gereja-Mu di tempat ini, di GPIB Baskara Surabaya. Biarlah Tuhan memberkati seluruh pelayanan, persekutuan, dan kesaksian yang ada. Di tengah-tengah masa-masa pandemi, kami masih beribadah di rumah kami masing-masing. Tetapi biarlah kami tidak kehilangan orientasi pelayanan. Semangat bersekutu, semangat bersaksi dan melayani, biarlah tidak surut. Tetapi kami terus bertumbuh dalam iman yang semakin kuat kepada Tuhan, dan kami juga tetap bertumbuh dalam kasih persaudaraan, sehingga kami tetap saling memperhatikan satu dengan yang lainnya. Kami tetap mendukung dalam doa dan mendorong untuk senantiasa melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang dikehendaki oleh Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk para pelayan-Mu, seluruh presbiter yang ada, juga PHMJ, di dalam melaksanakan tugas tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan. Kau selalu memberikan hikmat dan kemampuan. Terlebih juga bersama dengan unit-unit misioner yang ada, bahkan dengan seluruh jemaat-Mu. Biarlah kami dapat bergandengan tangan, kami boleh sehati, sepikir, satu tujuan, bahwa pelayanan yang kami lakukan ini semata-mata hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan yang terbaik untuk kehidupan bersama kami di tengah-tengah jemaat-Mu Baskara Surabaya. Kami juga berdoa untuk Vikaris Vanessa yang Tuhan tempatkan di jemaat-Mu ini dalam masa vikariat. Biarlah Tuhan juga memberkati, memberikan ia hikmat kemampuan, terlebih juga kesehatan. Dan terlebih di masa-masa pandemi, biarlah saudara Vikaris ini boleh banyak belajar untuk kehidupan ke depan, mempersiapkan dirinya sebagai seorang pelayan Tuhan. Bapa di surga, kami juga mendoakan untuk seluruh pergumulan warga jemaat. Kiranya Tuhan hadir dalam kehidupan pribadi lepas pribadi, keluarga tiap keluarga. Tuhan juga memampukan kami semua dalam tugas tanggung jawab yang harus kami emban dan laksanakan dalam kehidupan setiap hari. Di tengah-tengah keluarga kami masing-masing, di dalam pekerjaan, usaha mata pencaharian kami, di tengah-tengah pendidikan, bahkan pelayanan kami, dan juga dalam aktivitas hidup setiap hari yang kami jalani. Kiranya Tuhan senantiasa melindungi kami. Tuhan memberikan kami kekuatan kesehatan. Tuhan juga memampukan kami dengan hikmat yang daripada Tuhan untuk kami selalu waspada dan hati-hati, dan kami juga menjaga kondisi kesehatan kami, terlebih di masa-masa pandemi ini, sehingga kami semua dijauhkan dari virus COVID-19. Bapa di surga, kami juga menyerahkan untuk saudara-saudara kami yang saat ini bergumul karena mengalami kelemahan tubuh, sakit penyakit. Kami tetap mendoakan untuk Bapak Tommy Sujono dalam proses kemoterapi dan radiasi yang masih terus dijalani. Tuhan memberkati agar semuanya itu boleh menjadi sarana untuk dia pulih dan sembuh secara sempurna. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kami juga berdoa untuk Ibu Sihite. Biarlah Tuhan tetap terus menguatkan, menghibur. Tuhan juga memberikan kesehatan dan pemulihan baginya. Kami juga berdoa untuk keluarga besar Basar yang saat ini juga sedang berada di dalam pergumulan. Mereka mengalami sakit sehingga harus diisolasi, dirawat baik di rumah sakit
maupun di rumah secara mandiri. Biarlah Tuhan bekerja, mendatangkan kebaikan bagi keluarga besar Basar, sehingga mereka dipulihkan, mereka boleh sembuh, dan mereka boleh kembali menjalani kehidupan seperti sedia kala. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan juga memberikan mereka kekuatan, penghiburan. Tuhan juga senantiasa menyertai mereka di dalam kehidupan mereka setiap harinya. Kami juga tetap mendoakan untuk keluarga yang berduka. Biarlah Tuhan tetap terus menghibur, Tuhan tetap terus memberikan kekuatan iman, agar mereka tetap yakin dan percaya bahwa mereka senantiasa ada dalam pemeliharaan dan pelindungan kasih Tuhan. Bapa di surga, seluruh kehidupan kami jemaat-Mu Tuhan, di tengah-tengah pergumulan apapun yang kami alami dan rasakan saat ini, kami serahkan semuanya kepada Tuhan. Biarlah Tuhan selalu ada bersama-sama kami, Tuhan hadir dalam setiap kehidupan kami, dan Tuhan menyatakan kasih dan kuasa-Mu kepada kami, sehingga kami senantiasa dikuatkan, kami diberi jalan keluar untuk setiap kesulitan-kesulitan kami. Terlebih kami dikuatkan dalam harap iman percaya kami hanya kepadamu. Bapa di surga, kami juga mau berdoa Tuhan untuk keluarga-keluarga di sektor dalam minggu berjalan ini. Secara khusus kami mau berdoa untuk keluarga Yan Pelenkahu, keluarga Nyonya Sunarti Basyar di sektor 1, keluarga Nyonya Katrina L. Budiman, keluarga Hari Kurniawan Stal di sektor 2. Biarlah Tuhan memberkati keluarga-keluarga ini dalam kehidupan mereka setiap hari, memberikan kekuatan, kesehatan, memampukan dalam tugas tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari, di tengah-tengah pekerjaan, di tengah-tengah kehidupan di masyarakat, bahkan apa yang menjadi harapan pergumulan-pergumulan mereka, Tuhan senantiasa menyatakan yang terbaik. Bapa di surga, kami juga mau bersyukur untuk jemaat Tuhan yang berhari ulang tahun dalam minggu yang kami jalani ini, dan kami mau berdoa secara khusus untuk anak Audriana Margareta Wuwung, untuk anak Ratu Nindi Yonatan, untuk saudari Sakti India Gustin, untuk Olivia Arinta Putri Sinaga, untuk Felicia Lioral Devin Komedian, dan untuk Bapak Agus Triwibowo. Tuhan, Engkau memberkati saudara-saudara kekasih kami yang berhari ulang tahun. Biarlah Tuhan tambahkan banyak hal yang baik untuk kehidupan mereka secara pribadi, keluarga, di tengah pekerjaan. Tuhan selalu memberkati dengan kekuatan kesehatan, dengan umur panjang. Tuhan memberkati dalam pendidikan, dalam pertumbuhan, di dalam kehidupan rumah tangga, bahkan juga dalam segala hal. Biarlah Tuhan selalu memberkati dan menyatakan segala yang terbaik untuk mereka semua. Terima kasih Tuhan untuk segala kasih dan kebaikan-Mu. Dan kami juga menyerahkan kehidupan kami di minggu yang baru dengan segala tugas tanggung jawab kami. Biarlah Tuhan juga mampukan dan sertai. Bapa di surga, pada kesempatan ini kami juga mau berdoa untuk pergumulan yang sedang kami hadapi bersama, baik sebagai pribadi, keluarga, gereja, bangsa, bahkan dunia, yaitu dengan mewabahnya virus COVID-19 yang belum berakhir. Biarlah Tuhan campur tangan dan menolong. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan, bahwa virus ini akan berakhir. Dan Tuhan juga memberkati segala upaya-upaya yang dilakukan, baik oleh pemerintah, oleh instansi-instansi, oleh gereja, oleh masyarakat, baik secara kelompok maupun perorangan, di dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Biarlah Tuhan memberkati juga upaya-upaya pemerintah di dalam memberikan fasilitas-fasilitas kesehatan. Tuhan juga berkati,
agar upaya-upaya yang dilakukan itu membawa kesejahteraan bagi kami masyarakat. Kami juga berdoa bagi para tenaga medis, tenaga kesehatan atau relawan-relawan yang bekerja di rumah sakit, terlebih mereka yang menangani secara langsung pasien COVID-19. Biarlah Tuhan memberkati, memberikan hikmat kemampuan, memberikan semangat, juga memberikan kesehatan, dan melindungi mereka bersama dengan keluarga mereka masing-masing. Kami juga berdoa bagi para ahli yang saat ini sedang mencari vaksin untuk virus COVID-19, mencari obat untuk pasien COVID-19. Biarlah Tuhan memberikan hikmat, kemampuan, agar mereka dapat menemukan vaksin dan obat untuk COVID-19 ini. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk sesama kami Tuhan yang berjuang untuk sembuh, baik mereka yang dirawat di rumah sakit maupun yang diisolasi secara mandiri di rumah. Biarlah Tuhan juga memberkati agar mereka dipulihkan dan disembuhkan. Kami juga berdoa Tuhan untuk masyarakat, biarlah Tuhan juga memberikan kesadaran dan kedisiplinan untuk mereka mematuhi aturan-aturan pemerintah yang ada. Mereka boleh menjalankan protokol-protokol kesehatan secara bertanggung jawab, sehingga mata rantai penyebaran COVID-19 dapat diputus dan dihentikan. Bapa di surga, kami juga berdoa bagi sesama kami Tuhan yang menderita, secara khusus mereka anak yatim piatu, janda duda, fakir miskin, mereka yang berada dalam keadaan di pengungsian, dan mereka juga yang terdampak oleh COVID-19 sehingga mereka mengalami kesulitan ekonomi, usaha mereka terkendala, mereka dirumahkan. Tuhan, kami menyerahkan mereka semua ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah dengan cara Tuhan memberkati mereka. Dan Tuhan juga mau pakai kami, anak-anak-Mu. Biarlah kami juga mampu menjadi saluran berkat bagi mereka yang menderita dan berkekurangan. Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya kepada Tuhan. Biarlah Tuhan tetap terus menuntun dan menyertai dalam perjalanan kehidupan kami hari ini sampai selama-lamanya. Bahkan Tuhan tetap terus memberikan kami kekuatan kesehatan dan juga kekuatan iman, agar kami terus yakin dan percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai dan memampukan kami untuk kami dapat menjalani kehidupan ini dengan segala tantangan-tantangan yang ada. Inilah doa syukur kami yang dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah hidup kami di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya dalam Ulangan pasal yang ke-16, ayat yang ke-16b sampai dengan 17, yang menyatakan, pada hari Raya 7 Minggu dan pada hari Raya Pondok Daun, janganlah ia menghadap hadirat Tuhan
dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tuhan memberkati kita dan persembahan kita. Mari kita memuji Tuhan dari Gita Bakti 81. Allah sumber kemurahan. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Bawa persembahanmu segera pada Tuhan Allahmu. Ingat akan janjinya tetap, Ia memberkatimu. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Beri persepuluhanmu dengan hati tulus dan penuh kasih dan setia Tuhanmu dilimpahkan padamu. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Marilah kita membawa persembahan kita dalam doa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami tidak dapat menghitung berkat yang telah kami alami dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Hari ini dengan sukacita kami ingin menyatakan syukur hati kami melalui pemberian persembahan. Biarlah Tuhan berkenan menerima ungkapan syukur kami dan menguduskannya, sehingga persembahan ini berguna bagi pekerjaan memuliakan nama-Mu dalam dunia ini. Amin. Bapak Ibu saudara terkasih, mari kita berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah ini. Biarlah kita selalu menjalani kehidupan ini dalam tuntunan dan pimpinan Tuhan melalui firman-Nya. Biarlah kita menjadi pribadi-pribadi yang setia
dan terus mengandalkan Tuhan dalam hidup yang kita jalani hari ini dan selama-lamanya. Berpeganglah pada janji Tuhanmu, di sepanjang masa Ia beserta. Angkatlah pujian-puji namanya, berpeganglah pada janjinya. Jangan bimbang, berpeganglah pada janji Juru Selamat. Jangan bimbang, percaya pada janji Tuhanmu. Berpeganglah pada janji Tuhanmu, karena kau dibasuh oleh darah-Nya. Kristus sudah membebaskan hidupmu. Berpeganglah pada janji-Nya. Jangan bimbang, berpeganglah pada janji Juru Selamat. Jangan bimbang, percaya pada janji Tuhanmu. Berpeganglah pada janji Tuhanmu, hidupmu tambatkan pada kasih-Nya. Roh Kudus menuntun jalan hidupmu, berpeganglah pada janji-Nya. Jangan bimbang, berpeganglah pada janji Juru Selamat. Jangan bimbang, percaya pada janji Tuhanmu. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.